86. 86 tahun itu kan Mbak Inu punya kesan yang manis dengan beliau gitu ya, ketika zaman dahulu kala sempat bermasalah dengan goyang ngeburnya, orang yang pertama yang membela. Ya, sampai hari ini dengan usia 86 tahun itu bagi saya itu adalah proses yang panjang bersama Eyang untuk mengenang begitu banyak cerita dan memori, dan sampai hari ini beliau sehat walafiat dan masih terus berkarya. Itu yang menjadi inspirasi, motivasi, dan contoh terbaik dalam dunia entertain untuk saya seorang ya, untuk yang lain juga sih mungkin. Tapi yang paling berkesan? semua momen bersama Eyang nggak ada yang nggak berkesan, semuanya berkesan. Dan momen yang paling mengesankan ada yang bukan masalah yang fenomenal, tetapi masalah bisnis yang ketika aku lagi terpuruk, banyak dicekal, beliau memberikan aku solusi. Kowe kudu berbisnis, udah kalau ada barang yang bisa dijual atau yang bisa disekolahkan, kamu buat modal, kamu bikin bisnis supaya nanti ikon bener-bener nggak jalan, nggak laku, kowe masih ada bisnis di belakang yang bisa nopang hidup kamu. Itu yang menjadi kenangan manis sampai hari ini. Bisnisnya berdiri sampai hari ini hingga 17 tahun Inul Vista berdiri. Itu support dari Eyang juga. Iya, panutan banget. Itu luar biasa. Dan keluarga besar, saya itu nggak tahu ya, kalau bersama Eyang dan teman-temannya itu kayak lihat kebersamaannya, keguyupannya, terus apa ya, cinta kasihnya itu benar-benar tulus gitu, dan itu tidak ketemu di hari-hari di zaman-zaman sekarang dan anak-anak sekarang gitu. Mudah-mudahan ya ini jadi contoh, karena masih ada sisa-sisa legend-legend, living legend yang masih sampai hari ini tuh memberikan pelajaran sebenarnya kepada kita-kita yang masih muda. Maksudnya yang usia-usia sudah senja semuanya itu kayak lihat tuh guyup, santai, tenang, ketawa ketiwi kayak gimana gitu. Dan itu yang tidak ketemu dengan anak-anak zaman sekarang. Yang kalau anak zaman sekarang ketemuannya ya ketemuan sambil flexing kayak gitu mungkin ya. Tapi kalau lihat kayak begini itu kita melihatnya kayak apa ya, nggak mikir apa-apa gitu, mikirnya pokoknya ketawa, seneng, happy, terus kekeluargaan, dan yang diomongin karya gitu. Itu yang harus dicontoh oleh anak-anak muda sekarang. Jadi jangan hanya kumpul-kumpul aja, tapi harus diambil intisarinya gitu. Ada nggak sih nasihat yang menyentuh sampai sekarang itu yang diingat oleh diri? Aku kalau ngomongin Eyang Titi pasti pengen nangis, cuman segala sesuatu yang Eyang berikan kepada saya, apalagi pesan-pesannya itu aku laksanakan. Dan semuanya terbukti sampai hari ini aku bisa berdiri sampai hari ini. Salah satunya doa dari orang tua, dari ibu saya, bapak saya, dan dari Eyang Titi juga yang sudah memberikan banyak sekali doa, masukan. Pokoknya segala sesuatu yang Eyang kasih itu aku jalanin gitu. Dan tidak ada yang salah, semuanya berhasil. Dan ya itu Eyang untuk saya gitu. Terus sampai pernah dulu juga nginep ya, sampai pernah katanya nginep sampai curhat, saling curhat. Oh gitu. iya. Eyang itu sampai hari ini ya, kalau aku nggak curhat aja gitu ya, kalau aku nggak telepon itu udah berapa tahun kamu nggak telepon aku gitu, ditegor. Jadi saling kontak gitu. Kalau Eyang telepon ya udah lama, kalau telepon itu sampai berjam-jam kita ngobrol apa-apa gitu. Tapi yang jelas obrolannya ceramah buat Inul gitu, nasihat gitu. Jadi Eyang Titi itu kalau bagi Inul adalah apa ya, sosok yang menyenangkan, sosok yang menenangkan. Dan ketika aku lagi benar-benar masa di titik terendah, lagi dicekal, terus gak ono job, itu benar-benar itu efeknya cuman Eyang Titi. Sampai aku dikasih job 2 bulan keliling, itu juga luar biasa. Itu sampai kenapa sih sampai akhirnya mengingat tuh sampai menangis gitu? Ada memang yang sangat. Oh iya, aku tuh inget ya, ketika aku dicekal, orang nggak tahu, memang bener-bener aku tuh nggak ada job. Besok dibatalin, orang pada ketakutan di demo. Jadi aku itu bener-bener nggak ada job. Sedangkan utangku banyak. Aku punya utang itu rumah yang udah terlanjur aku beli, itu kan cicilannya gede. Dan itu tuh ya, aku curhatnya sama Eyang Titi. Gimana Eyang gitu? Ayo kita golek job.
aku dikasih job itu sampai 2 bulan keliling. Jadi duitnya itu dapat berapa M gitu ya, langsung ditutup, kamu biar nggak punya utang, kamu biar nggak punya kepikiran gitu. Jadi sebagian cicilan yang rumah itu dibantu sama Eyang Titi nyanyi sama-sama keliling. Itu tuh yang nggak bisa aku lupakan sampai kapanpun. Jadi itu gitu deh. Itu ya itu benar-benar deh. Dan ketika aku buka bisnis karaoke, uang aku itu pas-pasan. Yang Titi itu sampai ngadep ke Bapak Sutioso, Pak Gubernur, minta tolong. Waktu itu izin bisnis karaoke itu ya, karena aku memang nggak kenal siapa-siapa, jadi banyak orang yang ngebohongin aku gitu ya. Sampai uangku nggak ada, terus aku mau izin untuk buka izinnya karaoke itu, sampai digelendeng Eyang Titi ke kantor gubernuran, ke ngadep ke Bapak Sutioso supaya izinnya dipermudah, terus nggak boleh ada tarikan uang. Nah, coba sampai segitunya loh. Wah, ceritanya banyak kalau Eyang mah. Wah, Ino, tapi pertama kali hijrah ke Jakarta tuh pertama kali orang yang artis senior yang dikenal tuh adalah Titiek Puspa ya? Oh iya dong. Ketika aku dicekal, aku pulang kampung yang jemput Eyang Titi, suruh balik ke Jakarta. Udah deh, lagi cantik, jangan suruh nangis. Di usia 86 tahun ini melihat sosok beliau tuh seperti apa berarti? Eyang, Jadi inspirasi dirimu juga nggak? iya, Eyang di 86 itu, saya melihat kalau orang kampung mungkin udah rentak ya, tapi aku melihat 86 tahun tuh Eyang masih bugar, masih sehat, masih terus berkarya. Ini lagi ngeluarin album baru, singlenya juga. Bayangin 86 tahun masih bisa eksis, ketemu kita masih ceria gitu ya. Jadi itu yang harus kita contoh. Aku kemarin sakit aja inget Eyang Titi bisa, kenapa aku enggak gitu. Jadi itu yang membuat aku jadi imunnya naik lagi. Kemarin tuh sempat ngedrop banget. Dan aku ngebayangin Eyang Titi aja 86 tahun bisa begitu ya. Aku harus bisa gitu, harus sembuh karena aku masih kecil juga gitu. Jadi harus. Tapi aku enggak bilang sama Eyang kalau aku sakit. Aku nggak mau. Jadi dalam keadaan sehat aja. Kemarin waktu Eyang telepon, aku nggak angkat berkali-kali sampai berhari-hari, sampai nyuruh asistennya. Aku bilang, Mbak, aku lagi sakit, tapi bilang Eyang aku lagi di luar kota, di pedalaman, nggak bisa diumumin gitu. Tapi aku sebenarnya lagi opname waktu itu. Berarti Aku nggak mau Eyang sempat sakit itu GERD atau masih berarti? GERD sama itu panic attack. Terus lambung, stres mungkin karena kebanyakan kerjaan, terus mikir kok istirahatnya kapan gitu, nggak taunya istirahatnya dikasih Allah masuk rumah sakit 4 harian gitu kena GERD. Jadi dokternya juga standby 24 jam karena aku benar-benar sampai di sini tensi tinggi, semuanya tinggi. Jadi antibiotiknya tuh 24 jam full. Jadi dari antibiotiknya ada 2 kali sehari. Dan itu antibiotiknya juga antibiotik yang dosis tinggi ya, biar cepat turun semuanya, jadi lambungnya normal lagi. Sampai sekarang sih treatmentnya masih. Treatmentnya apa, Bu? Udah ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Mau tanggapan soal